Sedangkan rasa kebangsaan telah memunculkan kesadaran baru bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman, atau hubul waton minal iman. Sementara itu, orang-orang yang menegakkan daulah Islamiyah kerap menggunakan kekerasan dan teror serta jauh dari kesan beradab hingga menyebabkan trauma yang mendalam. Menurut pandangan saya, kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan dengan cara kekerasan, ingin membangun negara berdasarkan Islam, saya kira itu tidak pas. Karena Indonesia dan Islam itu sendiri adalah negara yang agama yang penuh dengan kedamaian, tidak disebarkan melalui kekerasan-kekerasan. Dalam Islam, sistem politik kenegaraan harus memenuhi ketiga prinsip penting, yaitu keadilan, persamaan, dan musyawarah. Jika ketiga hal ini sudah dipenuhi, maka sebenarnya sistem tersebut sudah memenuhi prasyarat sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Oleh sebab itu, perjuangan membangun negara tidak terletak pada simbol dan nama belaka, melainkan pada nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh Islam. Daulah Islamiyah ini adalah sebuah semangat, sebuah cita-cita, harapan bagi setiap kaum beriman, kaum muslim, bahwa mereka tinggal di satu tempat, di satu daerah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhan mereka, kiblat menjadi acuan mereka setiap hari 5 kali sholat menghadapkan wajah ke sana, dan mereka menegakkan semua ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di mana mereka tinggal. Maka cita-cita ini terus berkembang menjadi tumbuh, dan itu direalisasikan oleh Rasulullah SAW dalam mujtama Islami, masyarakat Islam yang Rasulullah bangun di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya konsep daulah Islamiyah ini adalah counter wacana terhadap konsep negara bangsa yang ada di Eropa pada saat itu, yang mana berdasarkan kepada nilai-nilai sekuler. Nah, daulah Islamiyah menurut kelompok ini adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, yang mengesahkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wacana tentang daulah Islamiyah masih tentang tataran ideal, masih berupa konsep, belum mewujud dalam tataran praktis. Di dunia modern ini, kita belum melihat negara Islam manakah yang mempresentasikan daulah Islamiyah. Apakah Arab Saudi yang monarkis, Republik Islam Iran, Pakistan atau Sudan, atau model Khilafah Utsmaniyah Turki di masa lalu? Kalau daulah Islamiyah itu kan tadi itu kita tidak mempunyai contoh yang konkret, ya, yang konkret dari negara-negara yang ada sekarang ini pun kita belum bisa menunjuk, ya, negara mana yang kira-kira lebih dekat kepada daulah Islamiyah yang diinginkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, kan, itu belum ada. Kalau kita mencari negara sekarang ini mana yang daulah Islamiyah itu akan sulit sekali gitu ya, karena konsep Islam itu kan sangat luhur sekali, akan sulit untuk mencapai sesuatu yang sangat luhur itu gitu ya. Kita mau jujur, di dunia sampai hari ini yang disebut negara Islam juga susah kita temukan, bahkan mungkin nggak ada. Misalnya Saudi Arabia gitu, itu dengan sistem kerajaan, padahal di masa Rasulullah juga tidak dengan kerajaan gitu. Kalau misalnya mana Republik Iran gitu, itu dianggap oleh beberapa kalangan bukan cukup negara Islam karena dia adalah Syiah gitu, dianggap oleh kelompok tertentu. Umat Islam terpecah belah timbul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Umat Islam terpecah dalam 2 faksi, Mekah dan Madinah. Timbul pertanyaan, siapa yang menggantikan Rasul dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemimpin agama?
muncullah konsep khalifah, orang yang punya kewenangan untuk melanjutkan dan mengganti posisi Rasul. Tidak dalam kerangka sebagai Rasul dan Nabi, karena sebagai Nabi dan Rasul, keyakinan dasar kaum muslimin, beliau khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tetapi soal kepemimpinan agama dan kepemimpinan negara harus diteruskan.